tengah gemuruh angin laut dan debur ombak yang setia menemani kehidupan sehari-hari, penduduk Pulau Komodo mulai merasakan perubahan yang tak diinginkan. Kehidupan mereka yang dahulu tenang dan bersahaja kini dihantui oleh masalah sosial dan budaya yang semakin meresahkan. Pergeseran nilai-nilai tradisional, tekanan dari arus wisata, serta perubahan ekosistem mengancam kesejahteraan mereka. Suasana desa yang dulunya penuh keakraban, kini perlahan berubah. Warga mulai berkumpul dan berdiskusi, merasakan keresahan yang sama. Mereka tahu ini bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan mereka. Saudara-saudara semua, semakin banyak turis yang datang ke Pulau Komodo, semakin banyak dampak yang kita rasakan dan semakin sulit budaya kita tersingkirkan. Dan kita semakin susah untuk mempertahankan adat istiadat kita. Benar Pak, kami akan khawatir anak-anak kita akan kehilangan identitas mereka. Ditambah lagi penghasilan dari pariwisata tidak sebesar yang diharapkan. Suara hati yang tertahan lama akhirnya meledak. Ratusan warga Pulau Komodo turun ke jalan. Mereka menuntut perhatian dan solusi dari para pemangku jabatan yang seolah-olah menutup mata terhadap masalah yang mendera. Di hadapan kantor pemerintah, antusiasme warga menggema berhadapan dengan para pejabat. Namun, ini bukan sekedar untuk rasa biasa. Ini adalah panggilan untuk perubahan. Semua jeritan untuk didengar. Jangan sampai kita jadi tamu di rumah sendiri. Kita semua harus bergerak sebelum semuanya terlambat. Apakah aspirasi kita didengar oleh pemerintah? Kebijakan-kebijakan mereka hanya menguntungkan bagi para turis. Besok semuanya kita demo di depan kantor bupati. Setuju? Setuju! Saya memahami kekhawatiran saudara-saudara tentang pariwisata. Memang pariwisata itu menguntungkan bagi kita semua. Namun kita tidak boleh mengabaikan satu masalah dari pariwisata tersebut, yaitu dampaknya. Pariwisata memiliki dampak negatif maupun positif terhadap masyarakat lokal maupun budaya lokal tersebut. Pariwisata memang aset paling terbesar, tapi kita juga harus mengelolanya dengan baik. Ya, saya setuju. Kita juga harus memperhatikan kesejahteraan warga. Dan memang kita perlu meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi warga lokal. Budaya harus tetap terjaga. Saya berharap ada kerjasama antara pemerintah dan pemangku adat untuk memastikan bahwa budaya tetap terjaga. Warga tak lagi diabaikan. Akhirnya diadakan pertemuan penting antara perwakilan masyarakat, pejabat daerah, dan para pemangku kepentingan. Ruangan yang penuh ketegangan dan harapan menjadi saksi bisu dari dialog panjang yang terjadi. Masing-masing pihak mengungkapkan pandangan dan kekhawatiran mereka. Pertemuan ini bukan sekedar ajang untuk mendengar, tetapi untuk menemukan solusi yang akan menentukan masa depan pulau ini. Mungkin kita harus meninjau ulang regulasi pariwisata di daerah ini, memastikan bahwa keberlangsungan lingkungan dan budaya tetap terjaga. Berbagai LSM dan media mengungkapkan kepedulian dan kritik terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Laporan-laporan investigatif, dokumenter, dan kampanye mulai menggema, mengangkat suara-suara dari Pulau Komodo. Sorotan media membuat pemerintah semakin terdesak untuk bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi permisa dengan saya Muhammad Rona Rashid di TV News. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang bertepatan di Kabupaten Manggarai Barat.
Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama pernyataan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan, Ibu Naila Faradita. Kami telah melakukan penelitian jika pariwisata ini tidak segera diperbaiki, maka akan terjadi kerusakan yang sangat parah. Warga juga mengeluh karena mendapatkan ketidakadilan dalam pengelolaan pariwisata ini. Wah, menurut gua ini berita besar. Kita harus meliput ini ke media agar masyarakat luas tahu apa yang sedang terjadi di Pulau Komodo. Gue juga bakal buat laporan khusus buat isu ini, soalnya isu ini sangat penting buat masyarakat. Setuju. Dengan tekanan yang semakin besar, akhirnya pemerintah memutuskan untuk turun tangan. Dengan kehadiran para pejabat tinggi dari pusat daerah serta perwakilan masyarakat, LSM, dan pemangku adat. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup sangat khawatir mengenai dampak pariwisata terhadap lingkungan di Pulau Komodo. Adanya kebutuhan mendesak untuk menjaga ekosistem ini. Kita perlu pendekatan yang seimbang. Pariwisata harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan budaya dan lingkungan. Kami siap mendukung program-program yang berpihak kepada masyarakat lokal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya harap dengan adanya kebijakan baru, kita dapat menjaga Pulau Komodo sebagai rumah yang lestari dan sejahtera. Akhirnya pemerintah mendengarkan suara kita. Kita harus mengawasi dan mengelola pemerintah dalam menjaga Pulau Komodo kita. Syukurlah, semoga anak-anak kita bisa hidup terus dengan budaya kita. Ini awal yang baik, kita sebagai pemuda harus tetap aktif di setiap langkahnya.